Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pelajaran Aswaja, kelahiran Nahdlatul Ulama, organisasi keagamaan yang berakidahkan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Faham keislaman di Indonesia. Agama Islam masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para mubalik Islam dari Saudi Arabia datang ke Indonesia mengajarkan faham keislaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Pada abad ke-9 Masehi, Daulah Abbasiyah mengirim mubalik bermadhab Syafi'i ke wilayah Sumatera Utara. Sejak itulah faham Ahlu Sunnah wal Jamaah mulai diajarkan di Indonesia. Apa itu Ahlu Sunnah wal Jamaah? Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis, senantiasa mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad SAW dan jalan hidup para sahabat, atau golongan yang berpegang teguh pada sunnah Rasulullah dan sunnah atau thariqah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ahlu Sunnah wal Jamaah. Paham Ahlussunnah wal Jamaah yang diajarkan di Indonesia sejak masa permulaan meliputi tentang akidah, muamalah, dan bidang akhlak. Dalam bidang akidah, paham Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia mengikuti mazhab Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dalam bidang ibadah dan muamalah, paham Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Dan dalam bidang akhlak, paham Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia mengikuti mazhab Imam Ghazali. Paham Ahlussunnah wal Jamaah yang diajarkan Wali Songo dan para ulama pondok pesantren menjadi tradisi yang tetap diamalkan oleh masyarakat Muslim Indonesia. Dengan demikian, tidak ada paham lain yang dianut dan diamalkan oleh umat Islam di Indonesia selain paham Ahlussunnah wal Jamaah. Amalan Ahlussunnah wal Jamaah. Amaliyah yang diajarkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah sholat Jumat dengan 2 kali azan, sholat taraweh 20 rakaat, sholat id hari raya di masjid, ziarah kubur, khotaman Al-Quran, yasinan dan tahlilan, sholawatan dan tibaan, manakipan, dan masih banyak amaliyah-amaliyah lain. Pondok pesantren sebagai lembaga pengajaran Islam. Pondok pesantren lahir atas kesadaran kewajiban dakwah Islamiyah, yakni menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah, sekaligus mencetak kader-kader ulama. Pondok pesantren adalah tempat proses pembelajaran agama Islam yang menyediakan asrama bagi para santrinya. Pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Pondok pesantren merupakan tempat memperoleh ilmu pengetahuan agama, menghiasi diri dengan akhlakul karimah, bersikap jujur, sederhana, dan mandiri. 5 unsur terbentuknya suatu pondok pesantren. Yang pertama adalah kiai. Kiai selain sebagai guru dan pengasuh pondok pesantren juga menjadi tokoh sentral dalam tata kehidupan pondok pesantren yang memiliki kedalaman ilmu agama. Yang kedua adalah santri. Santri merupakan sebutan bagi para siswa yang belajar mendalami agama di pondok pesantren. Biasanya para santri ini tinggal di pondok atau asrama pesantren yang telah disediakan. Ketiga adalah masjid atau langgar. Masjid atau langgar merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan pesantren. Masjid selain digunakan sebagai tempat ibadah, juga sebagai tempat mendidik para santri. Yang keempat adalah pondok atau asrama. Pondok atau asrama pada dasarnya merupakan sebuah asrama pendidikan Islam tradisional
di mana para siswanya atau para santrinya tinggal di bawah bimbingan kiai. Yang kelima adalah kitab kuning. Di pesantren, para santri belajar tentang ajaran agama Islam. Ajaran Islam di pesantren bersumber dari Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab salaf atau kitab-kitab peninggalan ulama ahlu sunnah wal jamaah terdahulu yang sering disebut dengan kitab kuning. Panca jiwa pesantren: jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa persaudaraan, jiwa kemandirian, dan jiwa kemerdekaan. Dalam perjalanan sejarahnya, pondok pesantren memiliki peranan yang sangat besar dalam mengajarkan nilai-nilai ajaran Islam ahlu sunnah wal jamaah. Kitab-kitab agama Islam tentang akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak yang diajarkan di pondok pesantren sejak dulu sampai sekarang dikarang oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Karena itu, sampai saat ini pengaruh paham ahlu sunnah wal jamaah sangat kuat dan dianut oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.